Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Karunia Utami dari kelas A Perbankan Syariah semester 2. Nun mati atau nun sukun adalah nun yang berharokat sukun, sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lain yang hidup, yakni huruf yang berharokat fathah, kasroh, ataupun doma. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang kelihatan apabila dibaca secara wasal atau disambung dengan kata lain dan akan hilang apabila diwakafkan atau dihentikan. Kemudian hukum bacaan nun mati atau tanwin ini dibagi menjadi 4, yakni izhar, idgham, dan iqlab serta ikhfa. Yang pertama itu ada izhar. Izhar artinya jelas. Nun mati atau tanwin dibaca izhar atau jelas apabila bertemu dengan huruf halki, yaitu huruf tenggorokan yang jumlahnya itu ada 6, yaitu ada huruf alif, huruf ha, huruf ha, huruf kho, huruf ain, dan huruf ghain. Nah, keenam huruf ini makrojul hurufnya itu terdapat di tenggorokan atau halki, sehingga bacaan izhar juga disebut dengan izhar halki. Cara membacanya harus jelas nun mati atau tanwinnya, tidak boleh terpengaruh oleh huruf sesudahnya. Untuk contoh, misalnya nun mati bertemu dengan huruf ha, yakni yanhauna. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ha, qaumin hadin. Idgham artinya memasukkan, maksudnya adalah memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke huruf sesudahnya. Nun mati atau tanwin dibaca izhar apabila bertemu dengan huruf-huruf, yaitu huruf ya, na, mim, waw, lam, dan ro. Ada 2 macam idgham. Yang pertama idgham biguna dan idgham bilaguna. Yang dimaksud dengan idgham biguna adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. Idgham biguna terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf seperti huruf ya, nun, mim, dan huruf waw. Untuk contoh adalah nun mati bertemu dengan huruf mim, yakni mim balin. Yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw dibaca idgham biguna itu jika tidak terjadi dalam satu kata. Namun jika hal ini terjadi dalam satu kata, maka tidak lagi dibaca dengan idgham biguna, melainkan harus dibaca dengan izhar atau jelas. Untuk contoh, nun mati bertemu dengan ya, yakni bunyanun. Kemudian dunya. Yang dimaksud dengan idgham bilaguna adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. Jadi bacaan nun mati atau tanwin itu akan hilang dan melebur dengan huruf sesudahnya dengan mentasdidkannya. Hukum bacaan nun mati atau tanwin dibaca dengan idgham bilaguna itu terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Untuk contoh, tanwin bertemu dengan huruf ro, yakni syaitonir rajim. Yang ketiga itu ada iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti suatu hukum bacaan menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya. Dalam hukum nun mati atau tanwin, iqlab berarti menukar nun mati atau tanwin dengan mim mati disertai dengan dengung. Nun mati atau tanwin dibaca iqlab apabila bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah mengganti nun mati atau tanwin menjadi mim mati dan disertai dengung. Untuk contohnya, nun mati bertemu dengan huruf ba, yakni ambihum. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ba, alimum bidati. Yang keempat itu ada ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan, yang berarti pengungkapan huruf yang mati atau tersembunyi dari tasdid pada bacaan antara izhar dan idgham dengan mendengungkan huruf yang pertama. Nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf izhar, idgham, dan iqlab. Jumlah huruf ikhfa itu ada 15, yaitu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan
kaf. Kemudian untuk cara pembacaannya, suara nun mati atau tanwin tetap sama terdengar, tetapi samar-samar antara izhar dan idgham, dan terus bersambung dengan makhrajul huruf sesudahnya, sehingga kedengaran seperti kemudian untuk contohnya yaitu huruf tanwin bertemu dengan huruf so, yaitu rijalun sodaku. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf zal, mungzirun. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf sa, yaitu mangsuron. Mat menurut bahasa Indonesia adalah tambahan panjang. Mat menurut ahli ulama tajwid dan ahli bacaan atau qiraat adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai dengan aturan berlaku. Mat itu dibagi menjadi dua, yakni mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. Asli atau mat tabi'i merupakan memanjangkan bacaan dikarenakan adalah adanya huruf mat dan tidak ada sebab untuk mengubah keasliannya. Mat tabi'i diberi nama mat tabi'i karena matnya sesuai dengan matabat aslinya, sehingga mat tabi'i juga disebut dengan mat asli. Kemudian ukuran panjangnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Hurufnya yaitu alif, waw, dan ya. Hukum mat tabi'i ini berlaku jika huruf dengan harokat fathah bertemu dengan alif, huruf dengan harokat kasrah bertemu dengan ya sukun, huruf dengan harokat doma bertemu dengan huruf waw sukun. Contohnya wahabito ma sona'u fiha. Mat far'i ini dibagi menjadi 14. Mat wajib mutawasil terjadi apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Cara membaca mat asli mat wajib mutawasitil adalah mat dipanjangkan menjadi 4-5 harokat. Contohnya sawaun. Izmun fansil ini terjadi apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata. Cara membacanya adalah dengan memanjangkan 4 menjadi 4-5 harokat. Contohnya wala antum. Mat lin atau mat lain ini terjadi di huruf berbaris atas, yaitu fathah dan domah, bertemu dengan huruf ya dan waw bertanda sukun. Sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf atau berhenti. Cara membacanya adalah dipanjangkan menjadi 2 atau 4 atau 3 harokat. Jadi kita bisa memilih 2 atau memilih 4 atau memilih 6 harokat, namun kita harus konsisten dalam membacanya jika kita mendapatkan mat yang sama dalam satu bacaan tersebut. Sebagai contoh, li illa fi Quraish illa fihim rihlatash syita'i was-shayf. Badal itu terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf mat. Cara membacanya adalah dipanjangkan menjadi 2 harokat. Contohnya utu amanu. Mat tamkin adalah mat yang terjadi pada huruf ya yang bertasdid dan yang berkasroh. Cara membacanya dengan memanjangkan 2 harokat. Contohnya wal ummiyina annibina. Mat iwad ini terjadi jika berhenti atau waqaf pada huruf yang bergaris fathah, kemudian pada huruf ta marbuto. Cara membacanya adalah dengan panjang 2 harakat. Contohnya qadha, subha. Mat arid liskun ini terjadi apabila berhenti atau waqaf di akhir ayat kemudian mematikan ayat terakhir, padahal sebelum dimatikan pada ayat terakhir itu terdapat mat asli. Jadi dibaca matnya menjadi 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mat farqi ini adalah mat karena adanya pertemuan dari mat badal dengan huruf yang bertasdid. Dinamakan mat farqi karena untuk membedakan hamzah yang terdapat di sana adalah hamzah yang berupa pertanyaan, yakni apakah. Mat farqi juga disebut dengan mat istifham, yakni pertanyaan. Jadi panjang mat farqi ini adalah 6 harokat atau 6 ketukan. Contohnya qul adzakarain, kemudian Allahu. Sila kasiro ini terjadi apabila hadamir atau kata ganti ini berada di antara huruf yang bergaris, yakni huruf yang tidak mati. Cara membacanya adalah dipanjangkan menjadi 2 harokat. Contohnya wala yauduhu hifdzuhuma. Mat sila tawilah. Mat sila tawilah ini adalah mat yang terjadi jika hadomir atau kata ganti itu bertemu dengan hamzah berbaris dan sebelum hadomir tersebut terdapat huruf yang berbaris juga. Nah, cara membacanya yaitu panjangnya 4 atau 5 harokat. Contohnya lahu akhun adalah mat lazim mutakal kalimi. Mat lazim mutakal kalimi ini terjadi apabila mat asli bertemu dengan huruf bertasdid dalam satu kata. Cara membacanya yakni dipanjangkan sepanjang 6 harokat atau 6 ketukan. Contohnya kafatan dabbatin. Mat lazim mutakaf kalimi ini terjadi apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun dalam satu kata. Mat lazim mutakaf kalimi ini hanya terdapat di dalam 2 tempat dalam Al-Quran, yakni surat Yunus ayat 51 dan 91. Cara membacanya yakni dipanjangkan 6 harokat 6 ketukan. Contohnya yakni pada kata dalam ayat 51 dan 59 yaitu al-ana. Lazim mutakal harfi ini terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja pada permulaan surat. Dari ejaan tersebut terdapat mat yang diikuti mim atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Nah, hurufnya ya ini ada huruf lam, huruf mim, dan huruf sin. Nah, kemudian mat lazim mutakal harfi ini dibaca dengan diidghamkan dan dipanjangkan sepanjang 6 harokat atau 6 ketukan. Contohnya yakni alif lam mim. Lazim mutakaf harfi ini terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal di dalam Al-Quran, yakni terdapat pada pangkal surat. Kemudian huruf-huruf itu dieja dengan namanya. Kemudian hurufnya ya ini ada huruf shad, huruf qaf, huruf nun, huruf sin, huruf mim, huruf lam, huruf kaf, dan huruf ain. Nah, kemudian mat lazim mutakaf harfi ini kadar panjang bacaannya adalah 6 harokat dan tidak disertai dengan idgham kecuali huruf ain yang boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Untuk contoh yaitu nun. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.